Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11, saya Naila Rahma dengan NIM belakang 70 Saya dengan Ahmad Jadidan, NIM belakang saya 52, akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Psikolinguistik dalam Keterlambatan Bicara pada Anak. Presentasi ini membahas keterlambatan bicara pada anak ditinjau dari sudut pandang psikolinguistik. Yang pertama itu ada latar belakang. Kemampuan bahasa sangat penting bagi perkembangan anak karena berfungsi sebagai alat berkomunikasi, berpikir, dan bersosialisasi. Namun, tidak semua anak mengalami perkembangan bahasa yang sesuai dengan usianya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan bicara atau speech delay. Masalah ini sering dianggap sepele oleh orang tua, padahal dapat berdampak pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian psikolinguistik untuk memahami proses mental dan bahasa pada anak yang mengalami keterlambatan bicara. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh interaksi anak dengan orang tua atau guru terhadap kemampuan bicaranya pada anak. Yang kedua, bagaimana pengalaman orang tua dan guru dalam mendampingi anak yang mengalami keterlambatan bicara. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama itu memahami proses psikolinguistik pada anak yang mengalami keterlambatan bicara. Yang kedua, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mengaruhi keterlambatan bicara. Yang ketiga itu memberikan gambaran kondisi pada anak sebagai dasar stimulasi yang lebih efektif. Yang keempat, kajian teori psikolinguistik. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Dalam perkembangan bahasa anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, fonologi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, sintaksis, yang keempat, semantik, yang terakhir itu ada pragmatik. Keterlambatan bicara terjadi ketika kemampuan bahasa anak berada jauh di bawah standar usia perkembangannya. Yang kelima itu faktor penyebab keterlambatan bicara berdasarkan kajian psikolinguistik. Keterlambatan bicara dipengaruhi oleh yang pertama itu kognitif, seperti memori dan kemampuan berpikir. Yang kedua itu biologis, seperti pendengaran dan sistem saraf. Yang ketiga itu lingkungan, seperti kurangnya stimulasi verbal. Yang keempat itu faktor psikososial, seperti kurangnya interaksi dan rasa percaya diri pada anak. Yang keenam itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data kita itu meliputi yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara dengan orang tua dan guru, dan yang ketiga dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di TK Cipta Gemilang Semanggi pada bulan Desember 2025. Yang ketujuh itu hasil penelitian. Subjek penelitian adalah anak laki-laki usia 3 tahun 4 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kosakata anak sangat terbatas. Anak lebih sering menggunakan isyarat daripada kata respon verbal lambat. Interaksi verbal dengan orang tua dan guru sangat minim. Yang kedelapan itu pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi orang tua dan guru sangat memengaruhi kemampuan bicara pada anak. Orang tua sering langsung memenuhi kebutuhan anak tanpa mendorong anak berbicara. Kurangnya stimulasi bahasa menyebabkan anak jarang berlatih berbicara. Hal ini menyebabkan perkembangan bahasa pada anak tidak optimal. Yang kesembilan itu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan bicara dipengaruhi oleh kurangnya interaksi verbal yang efektif. Anak memiliki sedikit kesempatan untuk melatih kemampuan bicara. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan stimulasi bahasa sejak dini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.